Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hairunisa dengan NIM 2201040 dari KAS BKA 1 angkatan 2022 dengan dosen pengampu Ibu Wiwin Yuliani. Di sini saya akan memaparkan 2 artikel jurnal yang telah saya rangkum. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman artikel yang pertama, yaitu yang berjudulkan tentang kebudayaan dalam bimbingan dan konseling yang ditulis oleh Lucy Ramdhani, Jamaris, dan Sofelma dengan tahun terbit 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kajian, yang mana bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai kebudayaan dalam bimbingan dan konseling. Proses penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama ada memilih artikel yang relevan untuk diteliti, lalu yang kedua ada mengumpulkan data yang diperlukan, yang ketiga ada menjelaskan topik yang dibahas, lalu yang keempat mengumpulkan data dukungan yang dapat digunakan dalam menganalisis, lalu yang kelima mendapatkan hasil yang sesuai yang dapat dijadikan rekomendasi. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama menganalisis bagaimana kebudayaan berperan dalam bimbingan dan konseling serta dampaknya terhadap individu yang menerima layanan tersebut. Lalu yang kedua, meninjau literatur yang ada untuk mengidentifikasi berbagai metode dan pendekatan yang digunakan dalam bimbingan dan konseling yang mempertimbangkan nilai-nilai kebudayaan dari konseling. Lalu yang ketiga, menggali pemahaman tentang interaksi antara kebudayaan dan praktik konseling sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Lalu selanjutnya di sini ada hasil rangkuman dari penelitian ini yang mencakup beberapa poin penting. Di antaranya yang pertama ada definisi kebudayaan. Kebudayaan menurut Kocaraningrat didefinisikan sebagai hasil dari aktivitas manusia yang mengelola dan mengubah alam, serta mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Ini berperan penting dalam membentuk perilaku dan sikap individu. Menurut Kocaraningrat 2011 mengatakan bahwa kebudayaan terdiri atas 4 wujud, yaitu ada artefak atau benda-benda fisik. Contoh wujud konkretnya adalah yaitu bangunan-bangunan megah seperti Candi Borobudur, benda-benda bergerak seperti kapal, tangki, komputer, piring, gelas, kancing baju, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola. Sistem menggambarkan yang wujud tingkah laku manusianya, yaitu seperti menari, berbicara, tingkah laku dalam melakukan suatu pekerjaan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sistem gagasan. Sistem ini menggambarkan wujud gagasan dari kebudayaan dan tempatnya adalah dalam kepala tiap individu warga kebudayaan yang bersangkutan, yang dibawanya kemanapun ia pergi. Lalu yang keempat ada sistem gagasan yang ideologis. Sistem ini adalah gagasan-gagasan yang dipelajari oleh para warga setempat untuk melakukan suatu kebudayaan dari sejak dini, karena ini sangat sukar untuk diubah. Lalu selanjutnya ada fungsi kebudayaan. Di sini kebudayaan memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama menghubungkan antar manusia atau kelompok, yang kedua menjadikan wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan, lalu yang ketiga membimbing kehidupan manusia, yang keempat membedakan manusia dari binatang, lalu yang kelima memberikan petunjuk tentang perilaku yang seharusnya. Selanjutnya ada peran budaya dalam bimbingan dan konseling. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, budaya berperan penting dalam menentukan metode pemahaman individu dalam proses bimbingan dan konseling. Hal ini mencakup teknik yang digunakan oleh konselor untuk memahami dan membantu klien. Lalu yang kedua, kriteria dan konsep mengenai masalah individu dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang budaya. Misalnya individualisme mungkin dianggap positif dalam budaya Eropa, tetapi bisa dianggap problematis dalam budaya Jawa. Di sini ada peran konselor yang
mana konselor diharapkan memiliki kepribadian dan keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan klien. Ini termasuk kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada. Lalu dalam praktik sehari-hari, konselor harus siap untuk berinteraksi dengan klien dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, sehingga perlakuan yang diberikan itu juga harus disesuaikan. Lalu di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman kedua saya dari artikel jurnal yang berjudulkan tentang keberadaan budaya yang saling berkaitan pada konseling, dengan penulis Nata Septi Mulyani, Indah Mahmuda, Noval Ramadan Prima, Bella Cynthia, Tommy Romulus Aritonang, dengan tahun terbit 2022. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan metode yang sistematis, terbuka, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis artikel serta ide penelitian yang telah dikembangkan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan pustaka difokuskan pada pencarian referensi mengenai dampak budaya terhadap keberhasilan konseling. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi proses konseling dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi konselor ketika bekerja dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami pengaruh budaya terhadap keberhasilan konseling. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama ada menganalisis pengaruh budaya, mengidentifikasi bagaimana elemen budaya mempengaruhi konseling dan interaksi antara konselor dan konseli. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran budaya, menekankan pentingnya kesadaran budaya bagi konselor dalam memberikan layanan dan bimbingan dan konseling yang efektif, sehingga dapat membantu konselor memahami latar belakang budaya klien dan menyesuaikan pendekatan mereka. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan, mengatasi tantangan yang dihadapi oleh konselor ketika bekerja dengan individu dari budaya yang berbeda, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas konseling lintas budaya. Lalu yang keempat, mendukung pendekatan elektik, mendorong penggunaan pendekatan elektik ini dalam konseling yang menggabungkan berbagai metode yang memenuhi kebutuhan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan praktik konseling yang lebih sensitif terhadap perbedaan budaya dan meningkatkan hasil konseling bagi klien dari berbagai latar belakang. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami pengaruh budaya terhadap keberhasilan konseling. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama ada menganalisis pengaruh budaya, mengidentifikasi bagaimana elemen budaya mempengaruhi konseling dan interaksi antara konselor dan konseli. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran budaya, menekankan pentingnya kesadaran budaya bagi konselor dalam memberikan layanan dan bimbingan dan konseling yang efektif, sehingga dapat membantu konselor memahami latar belakang budaya klien dan menyesuaikan pendekatan mereka. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi tantangan, mengatasi tantangan yang dihadapi oleh konselor ketika bekerja dengan individu dari budaya yang berbeda, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas konseling lintas budaya. Lalu yang keempat, mendukung pendekatan elektik, mendorong penggunaan pendekatan elektik ini dalam konseling yang menggabungkan berbagai metode yang memenuhi kebutuhan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan praktik konseling yang lebih sensitif
terhadap perbedaan budaya dan meningkatkan hasil konseling bagi klien dari berbagai latar belakang. Lalu selanjutnya adapun hasil dari penelitian ini yang mencakup beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pentingnya budaya dalam kehidupan manusia. Di sini budaya merupakan elemen yang mendasar dalam kehidupan manusia, mempengaruhi setiap aspek dari aktivitas sehari-hari, sehingga interaksi sosial dari bangun tidur hingga berkomunikasi. Budaya membentuk cara individu berpikir dan bertindak. Dalam konteks konseling, pemahaman budaya ini menjadi krusial untuk memberikan layanan yang efektif dan relevan. Lalu yang kedua ada sifat konseling multikultural. Konseling multikultural ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana latar belakang budaya konseli memengaruhi pengalaman dan masalah yang mereka hadapi. Winkel mendefinisikan konseling sebagai serangkaian aktivitas bimbingan yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi masalah mereka. Lalu konselor juga harus menyadari bahwa hubungan mereka dengan klien dipengaruhi oleh pemahaman budaya yang berdampak pada cara mereka melihat dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada kriteria konselor yang kompeten. Di sini menurut Su dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa konselor yang efektif dalam konteks multikultural harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, kepekaan budaya. Konselor harus menyadari pentingnya kepekaan budaya dan bagaimana latar belakang mereka mempengaruhi praktik konseling. Lalu yang kedua ada kesadaran diri. Konseling harus memahami nilai, asumsi, dan bias pribadi mereka. Lalu yang ketiga ada batasan kompetensi. Di sini konselor harus mengenali batasan dalam pengetahuan dan keterampilan mereka terkait budaya yang berbeda. Lalu yang terakhir ada non-diskriminasi. Di sini konselor harus mampu menciptakan lingkaran yang aman dan tidak diskriminatif bagi semua klien. Lalu yang keempat ada dampak budaya pada tindakan bimbingan dan konseling. Hubungan antara konselor dan konseli sangat penting untuk keberhasilan konseling. Di sini budaya mempengaruhi cara klien berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga konselor perlu memahami perbedaan ini untuk membangun hubungan yang efektif. Misalnya norma-norma kebudayaan yang dapat mempengaruhi cara klien mengekspresikan emosi atau mengatasi masalahnya. Lalu yang kelima ada variasi budaya dalam komunikasi atau konsultasi. Di sini penelitian menunjukkan bahwa variasi budaya dapat mempengaruhi pengaruh sosial, terutama di kalangan remaja. Konselor perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelas sosial, agama, dan latar belakang ekonomi saat berinteraksi dengan klien. Memahami variasi budaya dalam komunikasi konseling memungkinkan konselor untuk lebih peka terhadap kebutuhan dan harapan klien. Lalu yang terakhir ada kesadaran budaya dalam praktik konseling. Konselor di Indonesia khususnya masih kurang memperhatikan kesadaran budaya dalam praktik mereka. Kesadaran budaya dapat membantu konselor memahami kualitas psikologis klien seperti kecerdasan emosional dan motivasi yang sangat penting dalam proses konseling. Dengan memahami budaya klien, konselor juga dapat lebih baik dalam membentuk perilaku baru dan menentukan keberhasilan proses konseling. Lalu ada kesimpulan di sini, mungkin konseling lintas budaya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya yang ada. Konselor juga harus mampu memahami dan menghargai latar belakang budaya klien yang lebih efektif dalam memberikan layanan konseling. Proses konseling yang sukses dapat bergantung pada kemampuan konselor untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan klien dari berbagai latar belakang budaya.
Sekian pemaparan dua artikel jurnal yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.